Selamat datang di Eksistensi Spiritual Kopi. Bareng aku Najwa Kaila. Episode kali ini kita akan membahas hal yang kayaknya relate banget nih buat kalian semua, terutama buat Gen-Z. Aku punya pertanyaan simpel nih, tapi kalau kalian model pasti bakalan berat banget. Apa sih itu? Kalau semua orang bilang punya makna hidup, kenapa aku masih merasa bingung? Nah, aku yakin dari kalian pasti pernah banget ngerasain hal kayak gini, karena kalian melihat orang-orang di luar sana, apalagi di sosial media, karena mereka hidupnya terarah dan lurus banget. Sementara kita kok stuck di sini-sini aja ya. Mereka passionnya jelas, ada yang sukses di usia muda. Kita pasti ngerasa hampa dan bingung, dan kadang kita merasa diri kita tuh nggak berharga. Nah, untuk memahami hal ini lebih lanjut, kita akan memberikan kepada narasumber kita, yaitu Talita. Halo Talita, apa kabar? Hai Najwa, terima kasih ya udah undang aku di podcast kali ini dengan topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk dibahas, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang. Setuju banget nih Ta, karena banyak dari kita masih ngerasa hampa dan bingung meskipun kita tahu bahwa agama itu seharusnya memberikan kita makna. Benar. Lalu Talita, apa sih yang salah dengan cara pandang kita selama ini? Oke, sekarang itu masih banyak yang menganggap agama itu hanya sebatas ritual ataupun aturan. Padahal agama itu menjadikan sebuah fondasi dan kompas bagi hidup kita. Tujuan kita beragama kan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan begitu kita menemukan sebuah makna kenapa kita ada di dunia ini. Jangan juga kita hanya berfokus pada sebuah aturan, karena kita bisa kehilangan sebuah esensi tersebut. Nah, aku juga pernah membaca nih tentang suatu artikel itu mengatakan bahwa manusia itu butuh makna dalam hidupnya agar tidak jatuh dalam sebuah kekosongan. Menarik nih, jadi bukan cuma soal menaati aturan, tapi lebih ke arah memahami tujuan. Nah, terus Talita, di era media sosial yang serba gercep kayak gini, gimana sih kita bisa ngebedain antara makna hidup diri kita sendiri dengan makna hidup orang lain, tapi sesuai dengan nilai agama? Oke, ini juga tantangan terbesar loh bagi Gen Z. Kenapa? Karena kita sering membedakan behind the skin diri kita sendiri dengan high collateral orang lain tanpa kita sadari. Padahal makna hidup itu personal dan unik loh. Makna hidup itu juga berkaitan dengan kesehatan mental dan kepuasan hidup kita, bukan sekedar pencapaian orang lain. Agama pun mengajarkan kita untuk fokus pada hubungan horizontal dengan Tuhan, bukan hanya sekedar hubungan vertikal dengan manusia. Dalam Islam pun ketika kita melakukan suatu kebaikan sekecil apapun itu akan bermakna di mata Allah. Begitu pula dengan Kristiani, saling mengasihi sesama manusia itu pun dinamakan ibadah. Ini mind blowing banget sih Ta, karena kita harus bukan hanya fokus ke vertikal tapi juga horizontal. Nah, kalau kita masih ngerasa buruk dan hampa, gimana sih yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z dengan cara yang lebih praktis lagi? Mungkin dengan melakukan hal kecil ya, contohnya seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri agar bisa sejenak untuk refleksi. Mungkin dengan cara sejenak untuk mematikan handphonemu dan menanyakan kepada dirimu sendiri, bagaimana sih makna hidupmu hari ini tuh terasa seperti apa. Kemudian yang kedua dengan kontribusi. Dalam agama pun mengajarkan kita untuk meluangkan waktu, untuk saling memberi, untuk meluangkan waktu dengan orang lain. Dengan begitu kita akan lebih merasakan hidup kita itu lebih berwarna ya, atau lebih hidup. Makna hidup itu ditemukan saat kita bisa melampaui diri kita sendiri. Seperti yang jurnal aku pernah baca sih Tal ya, itu ngomong makna hidup bukan cuma tentang self discovery tapi juga tentang self healing. Okay. Ini perspektif yang penting banget nih guys. Nah, gak kerasa
waktu kita udah habis aja nih. Sebagai penutup, Talita, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Genzi di luar sana yang sedang mencari makna hidupnya? Oke, aku ada sedikit pesan nih buat kalian Gen Z. Jangan pernah takut untuk merasa kebingungan ya, karena kebingungan itu merupakan sebagian dari perjalanan spiritual kita. Makna hidup itu proses, bukan tujuan sekali jadi. Teruslah belajar dan jangan pernah berhenti belajar ya, dari setiap pengalaman, baik itu menyenangkan maupun menyulitkan. Ingat, Tuhan itu selalu ada dalam setiap perjalanan kita. Bahkan dari perjalanan yang sulit pun Tuhan juga selalu mendampingi kita. Nah, dicatat ya guys pesan dari Talita ini. Nah, terima kasih banyak Talita atas waktu dan insight yang diberikan. Semoga obrolan kita hari ini menjadi pencerahan bagi Genzi di luar sana yang sedang mencari jawaban untuk makna hidup. Dan kita akhiri di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye-bye.